Halo, assalamualaikum, balik lagi di channel Pak Pung. Kali ini kita akan melakukan petualangan ya, petualangan terakhir bersama mobil kita HiAce sebelum mobil ini dipensiunkan ya. Moga-moga perjalanannya tidak dipensiunkan, hanya mobilnya saja kayak gitu. Jadi memang kalau untuk petualangan kita ini karena emang membutuhkan stamina yang bagus, performa mobil yang bagus, memang sudah membutuhkan unit yang baru ya, permajaan memang, karena HS ini juga sudah lelah ya mengingat usianya, namun juga sudah banyak membantu kita dalam melakukan peliputan video ya, karena telah mengantarkan kita ke banyak-banyak tempat-tempat yang sangat bagus, mulai dari Pulau Jawa sampai akhirnya dia pensiun di Tanah Aceh gitu. Nah, kali ini saya akan membawa kawan-kawan semua menuju Kota Lamno, sebuah tempat yang mungkin belum cukup familiar ya. Namun sebelum kita ke sana, kita sempatkan dulu istirahat di tempat persinggahan Gelebuk Pantai. Jadi pantai ini lokasinya sebelum naik ke Gunung Gerute kita akan jumpai ya. Mana kalau untuk Gunung Gerute kan kita sudah pernah liput di video sebelumnya. Nah, namun sebelum naik itu juga ada juga lokasi yang menurut saya kalau kita istirahat di sini cocok ya, karena emang dari pemandangannya dan angin-anginnya pun sepoi-sepoi. Jadi dan juga untuk areanya juga luas ya. Jadi untuk menepikan kendaraan itu menurut saya lebih nyaman kayak gitu. Sebelum kita naik ke atas pegunungan Gerute, karena di situ nanti banyak liku-liku dan jalannya juga tergolong cukup sempit kalau kita mau menepikan kendaraan. Nah, kemudian kita setelah turun Gerute itu kita akan menuju ke kota pertama kita akan jumpa adalah daerah Lamno ya. Nah, lanjut di sini kita sudah turun. Ini kita di posisinya di Lamno. Jadi kalau kita dari Banda Aceh itu ke Lamno itu kurang lebih memakan waktu ya, kalau karena saya sini banyak berhenti dan sudah istirahat itu sempat makan ya, jadi hampir 2 jam saya melakukan perjalanan ya. Tambah juga memang kondisi mobil yang tidak bisa lagi dipacu untuk kencang ya, kita lihat bisa sendiri gitu, udah berapa kali saya disalip oleh kendaraan lain kayak gitu. Jadi memang kalau untuk rata-rata perjalanan saya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama daripada waktu normal kayak gitu. Nah, namun sebelum kita mau ke lokasi yang kita tuju, karena udah siang, kita sempatkan dulu isoma. Di sini saya melihat ada sebuah tempat yang cukup menarik dari jalan utama. Memang agak masuk ke jalan kecil, namun nampak ya sebuah tempat masjid yang menurut saya cukup cantik ya. Nah, saya sempatkan untuk istirahat di sini. Dan kemudian setelah ini saya melanjutkan lagi perjalanan ke sebuah tempat, yaitu lokasi yang akan kita tuju bersama kendaraan kita kayak gitu. Nah, jadi dari masjid ini juga lokasi simpangannya tuh nggak cukup jauh lagi. Itu adalah persimpangan dari Lamno untuk menuju kota Jantung gitu. Yang dimana rencananya pada proyek ini akan dibuat sebuah jalan tembus ya. Kalau dari barat, kan dalam posisi di barat, kita mau ke timur, Janto atau Aceh Besar itu, kalau kita tembus lewat jalan ini tuh bisa memotong kurang lebih perjalanan 60 km lebih bisa dipotong kayak gitu, bisa dihemat kayak gitu ya, karena emang lokasinya emang dia sangat efisien ya. Karena kalau kita ke Banda Aceh kan kita agak ke atas dulu kayak gitu. Nah, sedangkan ini dia pas memotong di tengah-tengah kayak gitu. Namun karena medannya yang cukup sulit ya, sebuah pegunungan, mungkin juga pekerjaannya akan cukup lama. Terus juga yang kedua, di sini akan dibuat semuanya kelok 9 ya. Di sini juga saya ingin melihat pada kesempatan kali ini seperti apa kelok 9 itu. Karena menurut cerita kan ini juga akan tak kalah menariknya dengan kelok 9 yang ada di provinsi Sumbar ya kayak gitu, yang nantinya diharapkan akan menarik minat para pelancong kayak gitu untuk kemari kayak gitu.
Nah, jadi daya tarik inilah yang membuat saya untuk mengunjungi kota Lamno ini. Namun memang perjalanan kali ini cukup berat ya, karena memang medan dari yang saya lihat ini emang tidak sepenuhnya jalan aspal ya. Begitu udah mendekati di puncak-puncak gunung itu jalan masih tanah, apa namanya itu, tanah kayak gitu ya, terlihat dari Google Maps. Sehingga pada saat perjalanan mau tidak mau, karena emang udah tidak dapat untuk mendaki lagi, akhirnya perjalanan ini dihentikan ya, dengan tengah jalan. Moga-moga nanti pada kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan perjalanan dengan kendaraan yang lebih mampu kayak gitu. Nah, jadi sedikit dari informasi juga untuk perjalanan dari Lamno itu, kalau ke arah Janto itu dia lebih banyak mendaki kayak gitu. Berbeda nanti kalau orang yang dari arah kota Janto. Makanya untuk beberapa kali saya bertanya dengan orang-orang di sekitar sini yang sudah saya jumpain kayak gitu, katanya jarang gitu orang yang dari sini itu ke arah atas gitu, jarang, karena memang posisi jalannya yang sangat menyulitkan kayak gitu ya. Namun kalau menurut mereka ini memang masih ada kadang-kadang ya sedikit orang yang turun ya dari kota Janto kayak gitu. Jadi perjalanan kita ini kalau untuk sekarang ini melawan arus ya, karena memang medan yang cukup sulit, sehingga untuk naik itu sangat cukup sulit untuk dilakukan ya. Mungkin dengan kendaraan lebih cocok bisa kita naik dengan lancar. Nah, di sini saya memasuki pedalaman itu. Jalannya kecil ya memang ya, karena jalan pedesaan. Namun memang dari rambu-rambu jalannya sudah lengkap ya. Memang terlihat ini jalan ini akan dilebarkan dan akan dijadikan akses jalan utama untuk jalan tembus kayak gitu. Nah, kemudian masih jadi dari posisi saya dari persimpangan itu ada sekitar 15 km ya. Dan 15 km awal itu jalan itu masih mulus ya, masih aspal kayak gini ya. Namun nanti mulai memasuki jalan-jalan tanah itu, yang di situ mulai saya agak kesulitan untuk menaklukkan medan itu ya, karena emang jalannya nanjak, di samping itu tanahnya tanah halus kayak gitu, jadi gampang rontok kayak gitu. Nah, ini yang membuat saya berpikir untuk kayaknya nggak bisa lagi nih untuk melanjutkan perjalanan sampai di jembatan ini ya saudara-saudara. Jadi ekspedisi ini bersama S ini berhenti di sini. Demikianlah, semoga kita bisa lanjutkan ekspedisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.